Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin ikan tongkol ya teman-teman ya. Untuk ikan tongkolnya aku pakai setengah kilo dan udah aku ambil dagingnya aja. Ini tuh ikan tongkolnya udah direbus. Setelah direbus kita goreng setengah matang ya. Kurang lebih caranya seperti di video. Ini jangan lupa tongkolnya dibalik-balik ya, biar matangnya itu merata. Sebenarnya ini tongkol itu udah matang ya teman-teman ya, cuman biar baunya nggak terlalu kuat, ini kita goreng lagi aja kurang lebih seperti ini. Untuk setengah kilo tuh dapatnya 2 buah karena emang tongkolnya ukurannya gede-gede. Cuman karena teflonnya nggak muat, jadi aku goreng 2 kali aja ya. Ini aku ngegorengnya nggak terlalu kering teman-teman, menurut aku kayak gini aja cukup. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan ini juga matangnya udah sama rata. Kalau udah seperti ini kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita goreng semua tongkolnya sampai habis. Ini setelah ditiriskan seperti ini, kita tunggu sampai dia benar-benar dingin ya. Kalau tongkolnya udah dingin, baru kita suwir-suwir kayak gini. Seriusan teman-teman, ini udah aku diemin beberapa menit, kayak 20 menitan gitu, tapi ini masih panas banget. Kalian bisa lihat sendiri, setelah dibuka di dalam ternyata masih panas, kayak agak sedikit susah gitu buat nyuirnya, tapi nggak apa-apa. Ini aku paksa disuir-suir kecil kayak gini boleh, gede-gede juga nggak apa-apa. Nanti pas dimasak dia bakalan hancur sendiri sih sebenarnya. Tuh kayak gini aja caranya. Disuir semua sampai habis. Kalau masih ada tulangnya jangan lupa tulangnya dibuang biar nggak nyemak gitu teman-teman. Ini udah selesai aku nyuirnya, langsung aja aku pinggirin dan langsung aja aku siapin bumbu halusnya. Bumbu halusnya tuh basic aja ya teman-teman ya, paling ada penambahan jahe gitu biar rasa tongkolnya nggak terlalu kuat. Ini untuk lengkuasnya nggak perlu dihalusin, cukup digeprek aja. Lanjut di sini untuk cabai merah besarnya ini aku pakai 10 buah, dan sebelum di blender jangan lupa dipotong-potong kayak gini ya biar bumbunya nanti semakin halus. Lanjut di sini aku ada serai. Untuk serainya aku ambil bagian ujungnya aja, aku pakai 1 buah kayak gini dan aku potong-potong seperti ini biar nanti ngeblendernya gampang ya. Di sini juga aku ada 1 cm jahe. Ini aku juga pakai jahe ya teman-teman ya. Ini jahenya juga jangan lupa dipotong-potong seperti ini. Di sini aku juga ada 5 buah atau 5 siung bawang putih sama ya. Bawang putihnya juga aku potong-potong, soalnya bawang putih tuh rawan kurang halusnya gitu loh. Biasanya semuanya halus, cuman bawang putih aja yang utuh. Jadi jangan lupa dipotong-potong juga ya untuk bawang putihnya. Bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung sama juga. Ini aku potong-potong kasar kayak gini biar lebih gampang halusnya. Dan di sini juga aku ada 3 buah tomat yang ukurannya agak kecil nih teman-teman. Jadi kalau tomatnya gede bisa pakai 1 atau 2, kalau kecil-kecil seperti yang punya pakai 3. Karena ini tuh konsepnya buat anak-anak. Untuk cabai rawitnya aku cuman pakai 5 buah aja atau 5 biji ya, tapi disesuaikan aja sama selera kalian. Tuh aku pakai segini aja untuk cabai rawitnya. Setelah semua bumbu halusnya siap, kita langsung aja siapin blender ya. Kita masukin semua bumbunya ke dalam blender seperti ini. Jangan lupa untuk bumbunya kita tambahin air sedikit ya teman-teman ya, kayak gini. Ini aku udah siapin air, kita tambahin secukupnya aja biar proses penghalusannya lebih gampang. Setelah itu kita langsung aja blender sampai benar-benar halus. Seperti biasa untuk menghalusinya aku pakai blender 100 ribuan ini ya. Ini mereknya dari Smile atau Smile gitu. Kalau teman-teman pengen blender murah dan pengen juga sama kayak aku, link produk ada di deskripsi ya. Ini worth it banget sih buat masak sehari-hari, soalnya harganya itu loh teman-teman murah banget. Kalau teman-teman mau jualan jus ini juga rekomendasi banget ya.
Di teflon yang sama tadi kita langsung aja tumis 3 buah lengkuas, kita tambahin juga 3 lembar daun jeruk sama 1 lembar daun salam kayak gini. Jangan lupa ditambahin juga bumbu halus yang udah kita blender tadi. Jadi ini aku tuh pakai minyak bekas tongkol tadi ya teman-teman ya. Kalau minyaknya kebanyakan boleh dikurangin sesuai selera. Ini kita masak bumbunya sampai dia halus, maksud aku sampai dia menyusut teman-teman. Ini teman-teman kalau ngikutin video aku ya, teflon ini tuh nggak cuman aku buat ngepen roti, ngegoreng ataupun buat kulit ya teman-teman ya, tapi juga buat masak-masak kayak gini. Jadi kalau teman-teman masih ragu sama keawetan anti lengketnya teflon yang aku pakai ini, udah nggak perlu ragu lagi ya. Soalnya ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh aku buat masak kayak gini tapi anti lengketnya masih oke banget. Ini udah aku pakai setahun loh teman-teman. Kalau teman-teman tertarik pengen juga sama kayak aku teflon 100 ribuan awet dipakai sehari-hari, link produk ada di deskripsi ya. Ini untuk perasannya aku pakai 1 sendok teh Royco, 1 sendok teh garam, sama 1 sendok teh gula. Bumbu udah masuk, kita lanjut masukin tongkol yang udah kita suwir tadi ya. Ini ternyata hasilnya lumayan banyak banget ya teman-teman ya. Ini sengaja kenapa aku konsepnya tongkol teman-teman. Anak-anak itu kan kurang banget kalau disuruh makan ikan kan. Karena apa? Karena di kesehariannya mereka itu jarang banget ada menu ikan. Jadi ini kalau teman-teman pengen anak-anak doyan ikan gitu ya, ya kita variasikan di kantin atau jualan kita tuh harus ada ikannya juga teman-teman, biar anak-anak juga terbiasa. Ini salah satu resep yang rekomendasi banget. Anak aku tuh kurang suka pedas, tapi setelah aku buatin ini katanya enak banget. Oh iya, anak aku umurnya 6 tahun, sama menu ini aja cocok teman-teman. Teman-teman kalau mau jualan nasi di sekolahan, pengen ganti menu dari nasi goreng ataupun mie, mending kalian recook tongkol suwir ini ya. Yang terakhir banget, setelah tongkolnya mateng, jangan lupa ditambahin 1 ikat daun kemangi yang udah aku ambil daunnya aja ya. Ini kalau kemanginya udah masuk, kita matiin kompor. Ini jangan lupa diaduk biar kemanginya tuh merata ya teman-teman ya. Ini tuh untuk satu resep modalnya kurang lebih sekitaran 35.000 ya. Dan untuk satu resep ini kalau di kecil-kecilkan gitu teman-teman bisa jadi 36 piece, itu bahkan lebih ya kalau teman-teman bisa ngitung lagi. Ini dia ayam suwirnya udah mateng. Kita langsung aja siapin cetakan. Di sini aku pakai cetakan puding yang 100 ml. Yang pertama kita ambil ayam suwirnya dulu, kita tata di bagian bawahnya kayak gini ya teman-teman ya. Ngasihnya secukupnya aja karena emang nasinya juga secukupnya. Segini udah cukup, lanjut kita kasih nasi. Nasinya jangan terlalu banyak-banyak, menyesuaikan lauk. Kebanyakan nasi kalau lauknya sedikit juga kurang enak ya teman-teman ya. Jadi ini kita sesuaikan aja sama lauk yang kita kasih. Jadi karena lauknya juga sedikit, nasinya juga jangan terlalu penuh ya. Jadi ini aku cuma pakai setengah aja kayak gini teman-teman. Jadi 100 ml itu enggak full ya aku kasihnya ya, jadi setengah aja. Setelah itu aku kasih mika kayak gini, jadi dibungkusin mika kayak gini, kita masukin ke dalam mika. Caranya kayak gini aja teman-teman tuh. Nasi tongkol suwir 2000 nya udah jadi tuh, kurang lebih kayak gitu ya. Ini kita ulangin sekali lagi, caranya masih sama. Kita kasih tongkolnya, terus kita kasih nasi juga. Seperti yang aku sampaikan, untuk satu resep ini jadinya kurang lebih 36 porsi, bahkan lebih kalau teman-teman bisa ngaturnya ya. Untuk ukuran mikanya aku tuh lupa, bener-bener lupa teman-teman. Kalau teman-teman pengen mika seperti yang aku punya, teman-teman bisa langsung aja cek produk di deskripsi, aku bakalan kasih linknya di sana. Dan ini bentukannya kayak gini ya hasilnya ya setelah dicetak tuh.
Masya Allah banget. Kalau teman-teman nggak mau dicetak juga nggak apa-apa sih, langsung ditata-tata gitu aja, menurut aku juga sama. Cuman kalau nggak dicetak kita nggak tahu teman-teman satu resep hasilnya berapa. Dan ini aku cetaknya sebagian aja ya, takutnya nggak habis kemakan kan, sayang basi ya. Jadi ini aku nyetak sebagian aja, sisanya sengaja nggak aku cetak karena mau langsung dimakan aja kalau emang pengen makan. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Kalau kalian nanya, Kak 2000 mana kenyang? Cobain dulu deh teman-teman. Aku aja makan satu ini aja puas banget, apalagi kalau sendoknya kayak gini, sendokannya kecil ya, jadi bisa dimakan berkali-kali. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku sampaikan tadi, karena ini buat anak-anak, ini nggak terlalu pedes ya. Anak aku aja yang 6 tahun doyan banget. Buat kalian yang penasaran sama resepnya, langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis.